Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ramadan, STB 182205 kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi cloud computing dan mengenalkan apa itu cloud computing, SaaS, PaaS, dan IaaS. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada cloud computing, yang cloud-nya diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Sehingga definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program atau data melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Selanjutnya ada cara kerja dari cloud computing. Karena basic dari cloud computing ini online, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi software atau aplikasi di laptop atau komputer, sehingga media penyimpanannya dari pengguna juga disimpan secara virtual agar penggunaan memori tidak terbebani pada komputer si pengguna. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Cloud computing memiliki manfaat, model, dan contoh-contohnya. Yang pertama itu manfaat terdiri dari yang pertama media penyimpanan terpusat pada server. Yang kedua, keamanan data hingga lebih murah dan aksesnya lama atau permanen, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dan melalui apa saja. Dan modelnya itu ada 4, yaitu 1. Private cloud, yang kedua community cloud, yang ketiga public cloud, yang keempat hybrid cloud, dan contohnya itu termasuk Gmail, Google Drive, Hotmail, dan Yahoo. Selanjutnya yang kedua SaaS atau software as a service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Jadi perangkat lunaknya atau softwarenya yang bersifat offline tetapi dijadikan layanan yang bersifat online. Software as a service juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud yang memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Karakteristiknya yaitu yang pertama dikelola dari lokasi pusat, di host, di server jauh, dapat diakses melalui internet. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak karena semuanya itu yang maintenance ada pemilik dari software as a service ini. Jadi pengguna tidak ada sangkut pautnya. Setelah itu ada contoh dari software as a service yang banyak sekali layanannya di internet meliputi Google G Suite, Dropbox, Salesforce, Cisco Webex, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Selanjutnya, kapan kita harus menggunakan software as a service? Yaitu ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat apps atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Kedua, ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak pajak. Selanjutnya ketiga,
PaaS atau Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Platform as a Service memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi. Jadi semuanya serba virtual, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. 2. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi, sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. 4. Mengintegrasikan layanan web dan basis data. Selanjutnya, ada contoh dari platform as a service, sama halnya dengan software as a service yang memiliki banyak contoh. Berikut contoh dari platform as a service yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, dan OpenShift, dan lain-lain. Kapan kita harus menggunakan platform as a service? Ketika ingin merampingkan alur kerja, beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka platform as a service solusinya. Layanan cloud ini juga dapat mengurangi biaya yang dapat menyederhanakan beberapa tantangan muncul jika dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Yang terakhir, infrastruktur as a service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Infrastruktur as a service merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, bukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik infrastruktur as a service itu ada 6. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua, biaya bervariasi tergantung konsumsinya. Ketiga, layanan sangat scalable. 4. Banyak pengguna di satu perangkat. 5. Organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastrukturnya. Dan yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, contoh dari infrastruktur as a service meliputi DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine. Dan selanjutnya, kapan kita harus menggunakan infrastruktur as a service, sama halnya software as a service dan platform as a service. Ada beberapa situasi khusus ketika infrastruktur as a service paling menguntungkan. Ketika mempunyai startup dan perusahaan kecil, infrastruktur as a service mungkin solusi terbaik dibandingkan menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan saja Anda yakin dengan tuntutan aplikasi baru, infrastruktur as a service menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diambil baiknya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.